Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Inavia Munu dengan NIM 8223002, mahasiswa dari Universitas Pohuwato, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Dalam video ini saya akan membahas tentang bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yuk kita mulai pembahasannya. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Jadi teman-teman, apa sih sebenarnya bimbingan dan konseling ini? Bimbingan dan konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa agar mereka bisa mengenali dan mengembangkan potensi diri, mengatasi masalah, serta mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan mereka, yang dimana bimbingan lebih ke arah membantu siswa dalam mengembangkan diri dan menemukan jalan yang terbaik. Sedangkan konseling lebih fokus pada pemberian solusi ketika siswa mengalami masalah tertentu. Poin kedua, tujuan bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling ini punya beberapa tujuan penting teman-teman. Antara lain, yang pertama, membantu siswa mengenali diri mereka sendiri, termasuk minat, bakat, dan kemampuannya. Yang kedua, membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar atau masalah pribadi. Yang ketiga, mendorong siswa agar bisa bersikap lebih baik dalam kehidupan sosialnya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar. Yang keempat, membantu siswa dalam menemukan pilihan masa depan, seperti melanjutkan pendidikan atau memilih karir yang sesuai. Sekarang kita akan membahas poin ketiga, yaitu peran guru dalam bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Begini teman-teman, di sekolah dasar guru punya peran yang sangat penting dalam bimbingan dan konseling. Karena di sekolah dasar biasanya belum ada guru bimbingan dan konseling khusus. Maka guru harus seringkali berperan sebagai pembimbing dan konselor bagi siswanya. Beberapa peran guru dalam bimbingan dan konseling antara lain yaitu yang pertama sebagai pembimbing. Guru membantu siswa dalam memahami pelajaran, mengembangkan keterampilan sosial, dan mengenali potensi mereka. Yang kedua, sebagai pendengar yang baik. Guru harus bisa menjadi tempat curhat bagi siswa yang punya masalah baik di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, sebagai motivator. Guru memberi dorongan kepada siswa agar tetap semangat dalam belajar dan tidak mudah menyerah. Dan yang keempat, sebagai penghubung. Jika ada masalah yang lebih serius, guru bisa menghubungkan siswa dengan orang tua atau pihak lain yang bisa membantu, seperti kepala sekolah atau psikolog. Baik teman-teman, itulah penjelasan singkat dari saya tentang bimbingan dan konseling. Jadi kita bisa simpulkan bahwa yang dimana bimbingan dan konseling itu sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah dasar. Guru memiliki peran besar dalam membimbing dan membantu siswa agar mereka bisa berkembang secara akademik maupun sosial. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aindama dari kelas reguler pagi A dengan NIM G8223003, Prodi PGSD semester 4. Baik, langsung saja pada video ini saya akan memaparkan materi tentang bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan konseling adalah proses bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada individu untuk membantu mereka memahami diri sendiri, meningkatkan kemampuan, dan mencapai kesejahteraan yang optimal. Adapun tujuan bimbingan konseling dan peran guru dalam bimbingan konseling di sekolah dasar yaitu: tujuan bimbingan dan konseling di sekolah dasar adalah untuk membantu siswa mengembangkan potensi mereka secara optimal, baik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Berikut adalah beberapa tujuan utama bimbingan konseling di sekolah dasar, yaitu yang pertama, pengembangan pribadi dan sosial.
seperti membantu siswa memahami dan menerima diri mereka sendiri, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang sehat, dan membantu siswa mengatasi masalah pribadi dan sosial. Yang kedua, pengembangan belajar dalam hal akademik, seperti membantu siswa mengembangkan kebiasaan belajar yang efektif, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan membantu siswa dalam pemilihan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai. Yang ketiga, pengembangan karir, seperti mengenalkan siswa pada berbagai jenis pekerjaan dan karir, membantu siswa mengembangkan minat dan bakat mereka, dan mempersiapkan siswa untuk transisi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Peran guru dalam bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Guru memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah dasar. Berikut adalah beberapa peran utama guru, yaitu yang pertama, pemberi informasi. Seperti guru memberikan informasi kepada siswa tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. 2. Pembimbing. Guru membimbing siswa dalam mengatasi masalah dan mengembangkan potensi mereka. Yang ketiga, konselor. Seperti dalam batas tertentu, guru dapat memberikan konseling kepada siswa yang mengalami masalah. 4. Motivator. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar dan mengembangkan diri. Yang kelima, kolaborator. Seperti guru bekerja sama dengan orang tua, konselor, dan pihak lain yang terkait dalam memberikan layanan BK kepada siswa. 6. Identifikasi dini. Seperti guru berperan penting dalam mengidentifikasi secara dini siswa yang memerlukan perhatian khusus, baik dalam hal akademik, sosial, maupun emosional. Yang ketujuh, pencipta suasana yang kondusif. Guru menciptakan suasana kelas yang kondusif, aman, dan nyaman bagi siswa untuk belajar dan berkembang. 8. Penanaman nilai moral. Seperti guru memiliki peran dalam penanaman nilai moral dan akhlak kepada siswa. Dengan demikian, guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan konselor yang membantu siswa tumbuh dan berkembang secara holistik. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan tentang pembimbingan dan konseling. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musdalih Widayana Abdullah dari kelas reguler Pagia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 4, Universitas Pohuwato. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan pengertian bimbingan konseling, tujuan bimbingan konseling, peran guru dalam bimbingan konseling di SD. Pengertian bimbingan konseling. Pengertian bimbingan konseling di SD yaitu bimbingan konseling di sekolah dasar atau SD merupakan proses pemberian bantuan secara sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh guru BK kepada siswa. Tujuannya adalah membantu siswa dalam mencapai perkembangan optimal baik secara pribadi, sosial, maupun dalam belajar. Tujuan bimbingan konseling di SD. Tujuan utama bimbingan konseling di SD adalah membantu siswa dalam memahami diri sendiri, seperti siswa dapat mengenali potensi, minat, bakat, dan kelemahan mereka. Kedua, menyesuaikan diri, atau siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan masyarakat. Membangun hubungan. Siswa dapat mengembangkan hubungan interpersonal yang positif dengan teman, guru, dan orang tua. 4. Meningkatkan prestasi belajar. Siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan kemampuan mereka. Kelima, memilih masa depan. Siswa dapat merencanakan masa depan dengan bijak, termasuk pemilihan pendidikan dan karir. Peran guru dalam bimbingan konseling di SD.
guru memiliki peran penting dalam bimbingan konseling di SD. Peran tersebut meliputi 1. Sebagai fasilitator, guru membantu siswa dalam memahami dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kedua, sebagai motivator, guru memberikan dorongan dan semangat kepada siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Yang ketiga, sebagai konselor, guru memberikan layanan konseling kepada siswa secara individual maupun kelompok. Keempat, sebagai kolaborator, guru bekerja sama dengan orang tua, guru BK, dan pihak terkait lainnya dalam membantu siswa. Kelima, sebagai pengamat, guru mengamati perkembangan siswa dan memberikan informasi kepada guru BK. Guru BK memiliki peran yang lebih spesifik dalam bimbingan konseling. Mereka memiliki keahlian khusus dalam memberikan layanan konseling dan membantu siswa dalam mengatasi masalah yang lebih kompleks. Namun, guru kelas tetap memiliki peran penting dalam mendukung proses bimbingan konseling SD. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Bangga. Saya dari kelas reguler PGA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 4 Universitas Pohuwato. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan pengertian bimbingan konseling, tujuan bimbingan konseling, peran guru dalam bimbingan konseling di SD. Pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling di sekolah adalah layanan yang diberikan kepada siswa untuk membantu mereka mengatasi masalah pribadi, sosial, akademik, dan lainnya. Dalam konteks SD, bimbingan konseling bertujuan untuk memberikan dukungan agar siswa dapat berkembang secara emosional dan sosial dengan baik. Jadi, konseling bukan hanya tentang mengatasi masalah, tetapi juga membantu siswa memahami diri mereka sendiri dan lingkungan mereka. Selanjutnya, tujuan bimbingan konseling. Tujuan utama dari bimbingan konseling di SD adalah agar siswa dapat mencapai potensi maksimalnya baik dalam aspek akademik maupun sosial. Beberapa tujuan yang lebih spesifik antara lain yaitu membantu siswa mengatasi masalah pribadi yang mengganggu proses belajarnya, mengembangkan keterampilan sosial siswa agar dapat berinteraksi dengan baik teman-teman dan guru, meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya tujuan hidup dan memilih jalan yang tepat untuk masa depan mereka. Yang terakhir, peran guru dalam bimbingan konseling di SD. Guru memegang peran yang sangat penting dalam proses bimbingan konseling. Meskipun bukan seorang konselor profesional, guru dapat membantu mendeteksi tanda-tanda adanya masalah pada siswa dan mengarahkan mereka kepada konselor. Selain itu, guru juga bisa memberikan arahan dan motivasi agar siswa tetap semangat belajar dan mengembangkan potensi mereka. Guru juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa untuk merasa aman dan nyaman dalam berbagai masalah mereka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Saud. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah layanan yang diberikan kepada siswa untuk membantu mereka mengembangkan potensi diri secara optimal. Layanan ini mencakup bantuan dalam bidang akademik, pribadi, sosial, dan karir sesuai dengan tahap perkembangan siswa SD. Adapun BK
di SD berfokus pada upaya pencegahan dan pengembangan, bukan hanya menangani masalah. Dalam konteks SD, pelaksanaan BK banyak dilakukan oleh guru kelas. Dan adapun tujuan bimbingan konseling di SD. Tujuan bimbingan konseling di SD membantu siswa mengenal dan mengembangkan potensi diri, mengatasi kesulitan yang dihadapi siswa dalam belajar dan beradaptasi, membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang positif. Adapun peran guru dalam bimbingan konseling di SD. Sebagai pembimbing, guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dalam maupun di luar kelas. Sebagai konselor, guru mendengarkan dan memberikan dukungan kepada siswa yang mengalami masalah. Sebagai fasilitator, guru menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan siswa. Dan sebagai mediator, guru membantu menyelesaikan konflik antara siswa dan membangun hubungan yang positif. Sebagai pengamat, guru mengamati perkembangan siswa dan mengidentifikasi kebutuhan mereka. Sebagai penghubung, guru menjalin kerjasama dengan orang tua, konselor, dan pihak lain yang terkait dengan perkembangan siswa. Melaksanakan layanan BK, guru kelas harus melaksanakan tugas memberikan layanan, bimbingan, dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai pengamat dan pengenal siswa, guru secara aktif mengamati perilaku, interaksi, dan perkembangan belajar setiap siswa di kelas. Ini juga termasuk mengidentifikasi perubahan perilaku, kesulitan belajar, atau masalah sosial yang mungkin muncul. Dan untuk mengenal karakter siswa, guru berusaha harus mengenal setiap siswa secara individu, termasuk minat, bakat, kekuatan, dan kelemahan mereka. Ini membantu guru memberikan bimbingan yang lebih personal dan efektif. Dan sebagai pembimbing dan penasihat, guru harus membantu siswa mengembangkan keterampilan belajar yang efektif, seperti cara mencatat, mengatur waktu, dan mempersiapkan diri untuk ujian. Guru memberikan arahan ketika siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Memberikan nasihat pribadi, guru memberikan nasihat dan dukungan kepada siswa yang menghadapi masalah pribadi seperti masalah dengan teman, keluarga, atau perasaan tidak aman. Guru juga harus membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional seperti cara berkomunikasi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik. Sekian penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marifatul Hiftiah, NIM G8223013, mahasiswa PGSD semester 4. Dengan mata kuliah bimbingan dan konseling. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi tentang pengertian bimbingan dan konseling, tujuan bimbingan dan konseling, dan peran guru dalam bimbingan dan konseling di SD. Langsung saja kita masuk pada materinya. Apa sih bimbingan dan konseling itu? Nah, teman-teman, bimbingan dan konseling adalah proses membantu siswa agar mereka bisa mengenali diri sendiri, mengatasi masalah, dan berkembang dengan baik. Bimbingan lebih berfokus pada memberi arahan atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan konseling lebih fokus pada diskusi mendalam untuk membantu siswa menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Kemudian tujuan dan bimbingan konseling. Nah, seperti yang kita ketahui dari pengertian bimbingan dan konseling di atas,
Jadi, tujuan utama bimbingan dan konseling adalah membantu siswa agar berkembang dengan baik, baik dalam aspek pribadi, sosial, maupun akademik. Misalnya, dengan bimbingan siswa lebih percaya diri dan mandiri dalam belajar, serta berinteraksi dengan teman. Selain itu, bimbingan juga membantu siswa memahami bakat dan minat mereka, sehingga mereka bisa merencanakan masa depan dengan lebih baik. Jika ada siswa yang mengalami kesulitan belajar, guru dapat memberikan bimbingan agar mereka bisa menemukan cara belajar yang lebih efektif. Di sisi lain, jika ada siswa yang mengalami masalah pribadi atau konflik dengan teman, mereka bisa mendapatkan konseling untuk menemukan solusi yang tepat. Selanjutnya, peran guru dalam bimbingan dan konseling di SD. Di sekolah dasar, guru memiliki peran penting dalam bimbingan dan konseling. Pertama, guru bertindak sebagai pembimbing yang memberi nasihat dan motivasi kepada siswa agar tetap semangat belajar. Misalnya, jika ada siswa yang kurang percaya diri saat berbicara di depan kelas, guru bisa membantunya dengan memberi dukungan dan latihan berbicara. Kedua, guru juga menjadi tempat curhat pertama bagi siswa yang menghadapi masalah sebelum diarahkan ke guru BK. Contohnya, jika ada siswa yang merasa sedih karena bertengkar dengan teman, guru bisa mendengarkan keluhannya dan membantu mencari jalan keluar. Selain itu, guru juga berperan sebagai pengamat perkembangan siswa. Jika ada siswa yang tiba-tiba menjadi pendiam atau sering menyendiri, guru bisa menanyakan keadaannya dan mencari tahu apakah ada masalah yang perlu dibantu. Nah, dengan peran guru yang aktif dalam bimbingan dan konseling, siswa dapat berkembang lebih baik secara akademik maupun sosial. Oleh karena itu, guru memiliki peran besar dalam bentuk karakter siswa. Bimbingan dan konseling sangat penting dalam membantu siswa menghadapi berbagai tantangan selama masa sekolah dasar. Nah, demikianlah pemaparan materi tentang pengertian bimbingan dan konseling, tujuan serta peran guru dalam bimbingan dan konseling di SD. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfati Yahya dengan NIM G8223015, kelas reguler pagi A semester 4 di PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pohuwato. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian bimbingan konseling, tujuan bimbingan konseling, dan peran guru dalam bimbingan konseling di SD. Bimbingan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu, kelompok, atau komunitas untuk mengatasi masalah atau memecahkan permasalahan yang dihadapi. Tujuan utama bimbingan konseling adalah untuk membantu individu mencapai potensi diri mereka secara optimal dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Berikut adalah tujuan bimbingan konseling. Yang pertama, tujuan umum, yaitu membantu individu mencapai potensi diri mereka secara optimal. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup individu. Yang ketiga, mengatasi masalah yang dihadapi individu. Yang kedua, tujuan khusus.
membantu individu mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup, dan membantu individu mengatasi masalah emosi, sosial, dan akademik. Yang terakhir, membantu individu mengembangkan identitas diri dan meningkatkan kesadaran diri. Yang keempat, membantu individu mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan mengambil tindakan yang efektif. Tujuan bimbingan konseling dalam konteks pendidikan. Yang pertama, membantu siswa mengembangkan kemampuan akademik dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam pendidikan. Yang kedua, membantu siswa mengatasi masalah emosi, sosial, dan akademik yang dapat mempengaruhi prestasi akademik mereka. Yang ketiga, membantu siswa mengembangkan identitas diri dan meningkatkan kesadaran diri untuk mencapai kesuksesan dalam pendidikan dan kehidupan. Berikut adalah peran guru dalam bimbingan konseling di SD. Yang pertama, peran utama, yaitu pembimbing. Guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa mengembangkan potensi diri mereka. Yang kedua, pengamat. Guru berperan sebagai pengamat yang memantau perkembangan siswa dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Yang ketiga, pemberian bantuan. Guru berperan sebagai pemberi bantuan yang membantu siswa mengatasi masalah yang dihadapi. Yang kedua, peran khusus. Yang pertama, mengembangkan kemampuan sosial. Guru membantu siswa mengembangkan kemampuan sosial seperti kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan mengatasi konflik. Yang kedua, mengembangkan kemampuan emosi. Guru membantu siswa mengembangkan kemampuan emosi seperti kemampuan mengelola emosi, mengembangkan empati, dan mengatasi stres. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan akademik. Guru membantu siswa mengembangkan kemampuan akademik seperti kemampuan belajar, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan prestasi akademik. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Tino, kelas reguler A, semester 4, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian bimbingan konseling, tujuan bimbingan konseling, dan peran guru dalam bimbingan konseling di sekolah dasar. Dengan mata kuliah bimbingan dan konseling di sekolah dasar dari dosen pengampu Ibu Irmayani Halim, SPD, MPD. Langsung saja, mari kita bahas. Pengertian bimbingan konseling di sekolah dasar adalah suatu proses bantuan yang diberikan secara sistematis oleh guru atau konselor kepada siswa agar mereka dapat memahami diri sendiri, mengatasi masalah, serta mencapai perkembangan optimal dalam aspek akademik, sosial, emosional, dan moral. Dalam konteks sekolah dasar, bimbingan konseling lebih bersifat preventif dan pengembangan, bertujuan membantu siswa untuk membantu karakter yang baik, membangun kebiasaan belajar yang positif, serta meningkatkan keterampilan sosial. Bimbingan konseling di sekolah dasar tidak hanya dilakukan oleh guru bimbingan konseling atau konselor sekolah, tetapi juga oleh guru kelas yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan siswa. Oleh karena itu, peran guru sangat penting dalam mendukung perkembangan anak sejak dini. Selanjutnya, tujuan bimbingan konseling di sekolah dasar.
Bimbingan konseling di sekolah dasar memiliki beberapa tujuan utama yang berfokus pada perkembangan anak secara menyeluruh. Tujuan-tujuan ini meliputi yang pertama, pengembangan pribadi dan karakter. Membantu siswa mengenali dan memahami dirinya sendiri, termasuk kekuatan dan kelemahannya. Mendorong siswa untuk memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kebiasaan baik sejak dini. Yang kedua, pengembangan akademik. Meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, membantu siswa mengatasi kesulitan belajar seperti membaca, menulis, atau berhitung. Mengajarkan strategi belajar yang efektif agar siswa dapat memahami pelajaran dengan baik. Yang ketiga, pengembangan sosial dan emosional, mengerjakan siswa cara berkomunikasi dengan baik dan sopan, membantu siswa dalam membangun hubungan sosial yang sehat dengan teman atau guru. Mengembangkan keterampilan mengelola emosi seperti mengatasi rasa marah atau rasa kecewa. Yang keempat, pencegahan dan penanganan masalah. Mencegah terjadinya perilaku negatif seperti perundungan, bullying, malas belajar, atau konflik antar teman. Membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi lingkungan sekolah. Peran guru dalam bimbing konseling sekolah dasar. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu siswa dalam menghadapi berbagai tantangan. Selanjutnya yang terakhir, peran utama guru dalam membimbing konseling di sekolah dasar. Yang pertama, sebagai pembimbing dan motivator, memberikan semangat dan motivasi kepada siswa agar lebih percaya diri dalam belajar dan berinteraksi. Menumbuhkan sikap positif terhadap proses belajar dengan cara menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, membantu siswa mengembangkan rasa tanggung jawab dan disiplin diri. Yang kedua, sebagai konselor atau pendengar yang baik, menjadi tempat curhat bagi siswa yang memiliki masalah baik akademik, sosial, maupun emosional, memberikan solusi yang bijaksana dan mendukung perkembangan positif siswa, membantu siswa mengatasi perasaan cemas, takut, atau stres dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, sebagai pengamat dan evaluator, mengamati perilaku siswa dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, mengenali tanda-tanda kesulitan belajar atau gangguan emosi yang mungkin dialami siswa, melaporkan dan mendiskusikan perkembangan siswa dengan orang tua atau wali murid jika diperlukan. Yang keempat, sebagai penghubung dengan orang tua dan pihak sekolah, berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan dan permasalahan yang dihadapi anak di sekolah, bekerja sama dengan konselor sekolah atau guru BK dalam menangani siswa yang membutuhkan bantuan khusus, menyampaikan informasi penting mengenai kebijakan sekolah yang berkaitan dengan perkembangan anak. Yang kelima, sebagai teladan dan pembentuk karakter, memberikan contoh sikap dan perilaku yang baik agar dapat ditiru oleh siswa, menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Mengajarkan pentingnya kerjasama dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Strategi guru dalam menerapkan bimbingan konseling di sekolah dasar. Agar bimbingan konseling berjalan efektif, guru dapat menerapkan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan individual, melakukan percakapan pribadi dengan siswa yang membutuhkan perhatian khusus. Yang kedua, pendekatan kelompok, mengadakan kegiatan diskusi atau permainan yang melatih keterampilan sosial. Yang ketiga, metode bercerita, menggunakan cerita untuk menyampaikan nilai-nilai moral dan pembelajaran hidup. Yang keempat, metode bermain, menggunakan permainan edukatif untuk membantu siswa mengekspresikan emosi dan memahami diri mereka sendiri. Yang kelima, kolaborasi dengan orang tua, mengajak orang tua untuk terlibat dalam mendukung perkembangan anak baik di rumah maupun di sekolah.
Kesimpulan, bimbingan konseling di sekolah dasar berperan penting dalam membantu siswa berkembang secara optimal, baik dalam aspek akademik, sosial maupun emosional. Guru memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas bimbingan dan konseling dengan menjadi motivator, konselor, pengamat, dan penghubung dengan orang tua, serta teladan bagi siswa. Dengan menerapkan strategi yang tepat, bimbingan konseling dapat menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan siswa. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan saya tentang materi pengertian bimbingan konseling, tujuan bimbingan konseling, dan peran guru dalam bimbingan konseling di sekolah dasar. Mohon maaf jika penyampaian saya masih kurang jelas. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevalia Omori. Saya dari kelas reguler pagi A semester 4 dengan NIM G8223019. Di sini saya akan membuat video durasi dengan materi tentang pengertian bimbingan konseling, tujuan bimbingan konseling, dan peran guru dalam bimbingan konseling di SD. Yang pertama, pengertian bimbingan konseling adalah proses membantu peserta didik agar mereka dapat memahami diri sendiri, mengatasi masalah, dan mengembangkan potensi secara optimal. Di sekolah dasar SD, yaitu bertujuan untuk membantu anak-anak mengenali perasaan, sikap, dan perilaku mereka, serta membimbing mereka dalam bersosialisasi dan belajar. Kedua, tujuan bimbingan konseling. Yang pertama, mengembangkan potensi diri, yaitu membantu siswa mengenali bakat dan minat mereka sehingga dapat berkembang dengan baik. Yang kedua, mengatasi masalah pribadi dan sosial, memberikan dukungan ketika siswa mengalami kesulitan baik dalam hal akademik maupun sosial. Yang ketiga, membuat karakter positif, mendorong siswa untuk memiliki sikap dan perilaku yang baik serta menghargai orang lain. Yang keempat, meningkatkan prestasi belajar, yaitu untuk memberikan motivasi dan dukungan agar siswa lebih semangat belajar. Yang ketiga, peran guru dalam bimbingan konseling di SD. Yang pertama, sebagai pembimbing, guru membantu siswa memahami diri sendiri, mengenali potensi, dan mengatasi masalah yang dihadapi baik secara pribadi maupun sosial. Yang kedua, sebagai motivator, guru dapat memberikan dorongan dan semangat kepada siswa agar tetap berusaha dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan baik dalam belajar maupun di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebagai fasilitator, yaitu guru menyediakan kesempatan bagi siswa untuk berbagi perasaan, pengalaman, atau masalah tanpa merasa dihakimi sehingga siswa merasa nyaman untuk terbuka. Kenalkan pada siswa SD dalam bentuk pengenalan cita-cita. Yang pertama, pengenalan profesi, yang kedua minat dan bakat, yang ketiga perencanaan karir. Bimbingan konseling ini mencakup di berbagai aspek perkembangan siswa baik secara pribadi, sosial, akademik, maupun karir. Yang pertama, bimbingan pribadi itu berfokus pada pengembangan diri dan pemahaman pribadi, seperti pengenalan diri, yaitu mengetahui kelebihan, kekurangan, minat, dan bakat. Yang kedua, kepercayaan diri, yaitu membangun rasa percaya diri. Yang ketiga, pengendalian emosi, untuk mengelola emosi secara positif dan konstruktif. Yang keempat, kedisiplinan, yaitu mengatur waktu dan menjalankan tanggung jawab dengan baik. Yang kedua, bimbingan sosial. Ini membantu siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Yang pertama, komunikasi efektif. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Dan yang keempat, penyelesaian perselisihan secara damai. Yang ketiga, bimbingan akademik itu seperti yang pertama, teknik belajar efektif, motivasi belajar, manajemen waktu, mengatasi kesulitan belajar. Yang keempat, bimbingan karir diperkenalkan pada siswa SD dalam bentuk pengenalan cita-cita. Yang pertama, pengenalan profesi, yang kedua minat dan bakat, yang ketiga perencanaan karir. Itulah penyampaian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Suleman dengan NIM G8223020, kelas reguler A semester 4. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian bimbingan konseling, tujuan bimbingan konseling, dan peran guru dalam bimbingan konseling di SD.
Bimbingan konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu, baik secara kelompok maupun perorangan, untuk membantu mereka memahami dan mengembangkan potensi diri, mengatasi masalah, serta mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan. Dalam konteks sekolah dasar atau SD, bimbingan konseling berfokus pada aspek akademik, sosial, emosional, dan perkembangan pribadi siswa. Bimbingan konseling dilakukan secara sistematis dan bertujuan untuk membantu siswa mencapai perkembangan optimal sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan mereka. Dalam bimbingan konseling, guru atau konselor berperan sebagai fasilitator yang memberikan dukungan kepada siswa agar mereka dapat mengatasi berbagai tantangan dalam kehidupan akademik maupun sosial. Tujuan bimbingan konseling adalah yang pertama, membantu perkembangan sosial siswa, yaitu dengan mengajarkan keterampilan berkomunikasi, bekerja sama, serta menghormati orang lain. Kedua, membantu siswa dalam penyesuaian diri, yaitu dengan membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, teman, dan guru. Ketiga, membantu siswa mengatasi masalah pribadi, yaitu dengan memberikan bimbingan dalam menghadapi konflik dengan teman, permasalahan keluarga, atau kesulitan belajar. Keempat, membantu siswa dalam mengambil keputusan, yaitu dengan melatih siswa agar dapat membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, meningkatkan motivasi belajar, yaitu dengan mendorong siswa agar lebih giat dalam belajar, mengembangkan disiplin, dan memiliki tujuan akademik yang jelas. Selanjutnya, peran guru dalam bimbingan konseling di SD. Peran guru dalam bimbingan konseling di SD sangat penting dalam pelaksanaan bimbingan konseling, karena pada usia ini siswa masih membutuhkan bimbingan dan arahan yang intensif. Berikut ada beberapa peran guru dalam bimbingan konseling. Yang pertama, sebagai pembimbing, yaitu dengan membantu siswa memahami diri sendiri dan mengatasi masalah belajar maupun sosial. Kedua, sebagai motivator, yaitu dengan mendorong siswa agar semangat dalam belajar dan mengembangkan potensinya. Ketiga, sebagai fasilitator, yaitu dengan menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan siswa. Keempat, sebagai pengamat, yaitu dengan mengamati perilaku dan perkembangan siswa untuk mendeteksi masalah sejak dini. Kelima, sebagai konselor awal, yaitu dengan mendengarkan keluhan siswa dan memberikan solusi awal sebelum dirujuk ke konselor sekolah jika diperlukan. Keenam, sebagai penghubung dengan orang tua, yaitu dengan guru bekerja sama dengan orang tua dalam memberikan bimbingan kepada siswa, terutama jika masalah yang dihadapi memerlukan peran serta keluarga. Yang terakhir, yaitu sebagai fasilitator, dengan kegiatan pengembangan diri, yaitu dengan guru dapat mengadakan kegiatan seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, atau pelatihan keterampilan sosial untuk membantu perkembangan siswa. Baik, itu saja penyampaian penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Erin Lalu, mahasiswa dari kelas reguler pagi A, semester 4, program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Pohuwato. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bimbingan dan konseling di sekolah dasar, khususnya mengenai pengertian, tujuan, serta peran guru dalam mendukung bimbingan dan konseling bagi siswa. Kita semua tahu bahwa masa anak-anak, terutama pada jenjang SD, adalah masa yang sangat penting dalam perkembangan mereka. Banyak siswa mengalami berbagai tantangan, baik dalam belajar, berinteraksi dengan teman, maupun menghadapi masalah pribadi. Oleh karena itu, peran guru dalam bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan untuk membantu mereka berkembang dengan baik. Pertama-tama kita bahas terlebih dahulu, apa itu bimbingan dan konseling di sekolah dasar.
Secara umum, bimbingan dan konseling adalah layanan yang diberikan kepada siswa untuk membantu mereka dalam memahami diri sendiri, mengatasi masalah, dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Pada tingkat di sekolah dasar, bimbingan dan konseling lebih banyak bersifat preventif dan pengembangan, artinya lebih menekankan pada pencegahan masalah serta membantu siswa tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Misalnya, ketika ada siswa yang pemalu atau sulit beradaptasi dengan teman-temannya, guru bisa memberikan bimbingan agar mereka lebih percaya diri dan nyaman di lingkungan sekolah. Jadi, bimbingan dan konseling bukan hanya untuk siswa yang bermasalah, tetapi juga untuk semua siswa agar mereka dapat berkembang secara maksimal. Bisa dibilang, bimbingan dan konseling adalah bentuk perhatian ekstra dari guru kepada siswa, sehingga mereka merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam belajar serta bersosialisasi. Lalu, apa tujuan dari bimbingan dan konseling di sekolah dasar? Ada beberapa tujuan utama bimbingan dan konseling bagi siswa. Di antaranya, yang pertama, membantu siswa memahami diri sendiri. Siswa sekolah dasar masih dalam tahap mencari jati diri. Dengan adanya bimbingan dan konseling, mereka bisa lebih mengenal kelebihan dan kekurangan mereka, serta bagaimana cara mengembangkannya. Yang kedua, mengatasi masalah belajar. Ada banyak faktor yang bisa membuat siswa mengalami kesulitan belajar, seperti kurangnya motivasi, kesulitan memahami materi, atau masalah di rumah yang mempengaruhi fokus mereka di sekolah. Dengan bimbingan guru dapat membantu mereka menemukan solusi terbaik untuk mengatasi kesulitan belajar. Misalnya, jika ada siswa yang kesulitan membaca atau berhitung, guru bisa memberikan pendekatan yang lebih personal seperti metode belajar yang lebih interaktif atau memberikan waktu tambahan untuk memahami materi. Meningkatkan keterampilan sosial adalah poin ketiga. Di usia SD, anak-anak mulai belajar bagaimana berinteraksi dengan teman sebaya dan orang dewasa di luar keluarga mereka. Namun, tidak semua anak bisa langsung menyesuaikan diri dengan baik. Ada yang pemalu, sulit bergaul, atau bahkan sering terlibat konflik dengan teman. Melalui bimbingan, guru dapat mengajarkan siswa cara berkomunikasi dengan baik, menghargai pendapat orang lain, dan menyelesaikan konflik secara damai. Yang keempat, membantu siswa mengatasi masalah pribadi dan emosional. Kadang-kadang siswa SD juga menghadapi masalah yang cukup berat bagi mereka. Misalnya, perasaan cemas, takut, atau bahkan mengalami tekanan dari lingkungan keluarga. Jika hal ini dibiarkan, bisa berpengaruh pada perkembangan mental dan akademik mereka. Oleh karena itu, guru harus peka terhadap kondisi siswa dan memberikan dukungan emosional yang mereka butuhkan. Membantu siswa dalam perencanaan masa depan adalah poin ke-5 atau terakhir. Meskipun masih pada jenjang sekolah dasar, penting bagi siswa untuk memiliki gambaran tentang cita-cita mereka. Dengan adanya bimbingan, siswa bisa lebih termotivasi untuk belajar dan merencanakan masa depan mereka, seperti ingin menjadi dokter, guru, atau profesi lain yang mereka impikan. Selain itu, peran guru dalam bimbingan dan konseling di sekolah dasar sangatlah penting. Guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa menyelesaikan masalah, sebagai fasilitator dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, serta sebagai pengamat yang memahami perubahan perilaku siswa. Selain itu, guru juga berperan sebagai motivator yang memberikan dorongan agar siswa lebih percaya diri dan berani menghadapi tantangan. Jadi, dari pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa bimbingan dan konseling di sekolah dasar sangat penting untuk membantu siswa berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan dukungan kepada siswa dalam memahami diri sendiri, mengatasi masalah, serta meningkatkan keterampilan sosial mereka. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga harus menjadi pembimbing, fasilitator, konselor awal, pengamat perilaku, motivator, dan mediator bagi siswa. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ajijah Rasid, kelas reguler pagi A, NIM G8223025, Prodi PGSD semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah proses membantu individu, baik secara individu maupun kelompok,
atau memahami dan mengatasi masalah pribadi atau sosial yang dihadapi. Proses ini melibatkan pendengaran aktif, pemberian dukungan emosional, serta pemberian saran dan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Bimbingan konseling dapat dilakukan oleh profesional terlatih seperti psikologi, konselor, atau guru. Bimbingan konseling adalah untuk membantu individu meningkatkan kesejahteraan emosional, mengembangkan keterampilan interpersonal, dan mengatasi tantangan atau masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan, bimbingan konseling juga bertujuan untuk mendukung perkembangan akademis dan sosial siswa. Peran guru dalam bimbingan konseling di sekolah dasar sangat penting. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengidentifikasi masalah yang dihadapi, mengembangkan solusi, dan menerapkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, guru juga memberikan dukungan emosional dan memastikan bahwa siswa merasa nyaman dan aman selama proses bimbingan konseling. Guru dapat menggunakan berbagai teknik bimbingan konseling seperti pendekatan humanistik, kognitif, behavioral, atau integratif, tergantung pada kebutuhan spesifik siswa dalam bimbingan konseling. Komunikasi yang efektif dan hubungan yang jujur antara guru dan siswa sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Guru harus mampu mendengarkan dengan empati, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan membantu siswa mengembangkan keterampilan problem solving yang efektif. Tujuan bimbingan konseling di sekolah adalah untuk membantu siswa mencapai tugas perkembangan secara optimal sebagai pribadi, sosial, dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ada beberapa tujuan spesifik bimbingan konseling di sekolah, yaitu mengembangkan potensi dan kekuatan siswa dan membantu siswa memahami diri sendiri dan lingkungan sekitar. Membantu siswa dalam pengembangan keputusan yang tepat dan perencanaan karir yang baik. Meningkatkan kesejahteraan mental siswa, membantu siswa mengatasi hambatan dan kesulitan dalam belajar. Peran guru dalam bimbingan konseling di SD yaitu guru memiliki peran penting dalam bimbingan konseling di SD, baik sebagai konselor maupun sebagai fasilitator. Sebagai konselor, guru dapat memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa secara individual atau kelompok. Sedangkan sebagai fasilitator, guru dapat membantu siswa dalam mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan mengembangkan potensi diri. Tugas guru dalam bimbingan konseling adalah seperti memberikan motivasi kepada siswa, mengidentifikasi dan mengatasi masalah siswa, memberikan arahan terkait manajemen diri, kebiasaan, atau tugas-tugas dan perilaku siswa, dan membantu mengembangkan
suasana kelas yang kondusif untuk belajar, dan membantu siswa dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah dan masyarakat. Memberikan informasi tentang dunia kerja dan karir. Dapat saya simpulkan, bimbingan konseling merupakan bagian penting dalam pendidikan di SD. Guru memiliki peran vital dalam membantu siswa mencapai potensi maksimalnya dengan memahami pengertian, tujuan, dan peran guru dalam bimbingan konseling. Diharapkan proses pendidikan di SD dapat berjalan lebih efektif dan bermanfaat bagi siswa. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Madu dari kelas reguler A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4, Universitas Pohuwato. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan pengertian bimbingan konseling, tujuan bimbingan konseling, peran guru dalam bimbingan konseling di sekolah dasar. Pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada individu, misalnya siswa, untuk membantu mereka memahami diri, mengatasi masalah, serta mencapai perkembangan yang optimal dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu akademis, sosial, maupun pribadi. Di sekolah, bimbingan konseling sangat penting untuk membantu siswa menghadapi berbagai tantangan yang mereka temui, baik di dalam maupun di luar kelas. Tujuan bimbingan konseling. Tujuan dari bimbingan konseling adalah untuk yang pertama itu membantu siswa mengenal diri. Siswa dapat lebih memahami potensi, kekuatan, serta kelemahan yang mereka miliki. Yang kedua, yaitu membantu mengatasi masalah. Konseling membantu siswa untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi, baik itu masalah akademis, sosial, atau pribadi. Yang ketiga, yaitu meningkatkan keterampilan sosial dan emosional. Membantu siswa mengembangkan kemampuan berinteraksi dengan teman-teman, guru, serta orang tua, serta mengelola perasaan mereka dengan baik. Yang keempat yaitu mendukung perkembangan akademik, membantu siswa untuk merencanakan dan mengelola pembelajaran mereka agar lebih efektif. Yang kelima yaitu mempersiapkan siswa untuk masa depan. Bimbingan konseling juga membantu siswa untuk merencanakan langkah-langkah mereka setelah menyelesaikan pendidikan dasar. Peran guru dalam bimbingan konseling. Guru memiliki peran penting dalam bimbingan konseling di sekolah dasar, yaitu mengenali masalah siswa. Guru yang pertama kali melihat jika ada siswa yang kesulitan belajar atau punya masalah dengan teman-temannya. Untuk belajar, guru memberikan cara-cara agar siswa lebih mudah memahami pelajaran dan membantu mereka agar bisa belajar dengan baik. Mendampingi emosi siswa, guru membantu siswa mengatasi perasaan yang mereka rasakan seperti cemas atau marah. Bekerja sama dengan konselor, guru bekerja sama dengan konselor untuk mencari solusi terbaik bagi masalah yang dihadapi siswa. Memberi semangat, guru memberi dorongan dan motivasi agar siswa tidak mudah menyerah dan terus berusaha. Bimbingan konseling sangat penting untuk perkembangan siswa, dan guru memegang peranan yang sangat besar dalam membantu siswa mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi. Dengan bimbingan yang tepat, siswa bisa lebih baik secara akademis maupun sosial. Maka, peran aktif guru dan konselor di sekolah sangatlah penting
dan dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahwil Tamuha. Saya jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan konseling beserta tujuannya dan peran guru dalam bimbingan konseling di sekolah dasar. Bimbingan konseling adalah suatu proses yang dilakukan seorang konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok dalam mengatasi berbagai permasalahan hidup, mengembangkan potensi diri, dan mencapai tujuan pribadi yang diinginkan. Proses ini dilakukan melalui pendekatan komunikasi yang terbuka, empati, dan konstruktif antara konselor dengan klien. Bimbingan konseling tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pengembangan karakter, keterampilan sosial, serta kemampuan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam bimbingan konseling, konselor memberikan arahan, dukungan emosional, dan wawasan yang membantu individu memahami dirinya lebih baik, memecahkan masalah yang dihadapi, serta meraih kesejahteraan psikologis dan sosial yang lebih optimal. Selanjutnya, peran guru dalam bimbingan konseling di SD. Sebagai konselor, meskipun di SD biasanya ada konselor sekolah, guru juga memiliki peran untuk memberikan bimbingan dan perhatian kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar atau masalah pribadi. Menyediakan informasi, guru memberikan informasi mengenai perkembangan siswa dan mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dalam proses belajar. Menyampaikan kegiatan pembelajaran yang inklusif, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. Menjadi pembimbing emosional, membantu siswa dalam mengelola perasaan mereka, misalnya saat mereka merasa cemas atau tertekan. Kolaborasi dengan konselor sekolah, guru dapat bekerja sama dengan konselor untuk merancang dan menjalankan program bimbingan yang efektif. Selanjutnya, ada peran guru dalam bimbingan konseling di SD. Yang pertama, sebagai konselor, meskipun di SD biasanya ada konselor sekolah, guru juga memiliki peran untuk memberikan bimbingan dan perhatian kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar ataupun masalah pribadi. Yang kedua, menyediakan informasi. Guru memberikan informasi mengenai perkembangan siswa dan mengidentifikasi masalah yang mungkin akan timbul dalam proses belajar. Yang ketiga, menyampaikan kegiatan pembelajaran yang inklusif, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa yang menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. Dan yang keempat, menjadi pembimbing emosional, membantu siswa dalam mengelola perasaan mereka, misalnya saat mereka merasa cemas atau tertekan. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan konselor sekolah. Guru dapat bekerja sama dengan konselor untuk merancang dan menjalankan program bimbingan yang efektif. Sekian hanya itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farta Abdullah dengan NIM 8223038, Prodi PGSD semester 4, reguler pagi A. Baik, saya akan menjelaskan pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses bantuan yang sistematis dan terencana yang diberikan kepada individu untuk membantu mereka memahami dirinya sendiri, mengembangkan potensi dirinya, dan mengatasi masalah yang dihadapi. Selanjutnya, tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan utama bimbingan dan konseling adalah: pertama, membantu siswa untuk memahami dirinya sendiri, yaitu meliputi aspek fisik, emosi, sosial, dan intelektual. Kedua, mengembangkan potensi siswa, yaitu membantu siswa mencapai cita-cita dan mengoptimalkan kemampuannya.
Ketiga, meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, yaitu memberikan strategi dan keterampilan untuk menghadapi tantangan. Dan keempat, meningkatkan kesejahteraan siswa, yaitu membantu siswa mencapai keseimbangan emosional dan sosial. Baik, selanjutnya adalah peran guru. Peran guru dalam bimbingan konseling. Guru memiliki peran khusus dalam membantu siswa SD memahami bimbingan konseling. Mereka berperan sebagai konselor, fasilitator, komunikator, pengamatan, dan motivator. Pertama, sebagai konselor, guru dapat memberikan bimbingan dan konseling secara individu atau kelompok, membantu siswa memahami diri sendiri, mengembangkan potensi, dan mengatasi masalah. Kedua, sebagai fasilitator, guru menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung proses bimbingan dan konseling, membantu siswa merasakan aman dan nyaman untuk berbagi. Ketiga, sebagai komunikator, guru berkomunikasi dengan siswa, orang tua, dan konselor untuk membangun hubungan positif dan saling mendukung, memastikan kebutuhan siswa terpenuhi. Keempat, sebagai pengamatan, guru mengamati perilaku siswa dan mengidentifikasi kebutuhan bimbingan dan konseling, memberikan intervensi yang tepat waktu. Dan kelima, motivator. Guru memotivasi siswa untuk belajar dan berkembang, membangun kepercayaan diri dan rasa ingin tahu. Selanjutnya, bimbingan dan konseling merupakan bagian penting dalam proses pendidikan SD. Guru memainkan peran penting dalam proses ini, membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka. Peran guru mempunyai banyak pengalaman, mempunyai banyak keahlian, dan mempunyai banyak strategi-strategi yang bisa mereka hadapi. Maka dari itu, guru harus membimbing siswa untuk belajar dan berkembang ke depannya. Salah satu ciri khas guru adalah membangun atau mendidik siswa memahami mata pelajaran yang ada di SD. Karena itu adalah salah satu kemampuan yang dipunya guru. Kunci sukses siswa adalah sama gurunya sendiri. Jadi guru harus mendidik siswa agar lebih pintar dan lebih baik ke depannya. Sekian hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riang Yulistiana, Prodi PGSD semester 4 dengan NIM G8223044. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu. Dalam hal ini, siswa dapat memahami diri sendiri, mengatasi masalah, serta mengembangkan potensi secara optimal. Bimbingan ini berfokus pada pencegahan dan pengembangan, sedangkan konseling lebih kepada proses pemecahan masalah secara individu. Tujuannya bimbingan dan konseling adalah untuk membantu siswa agar dapat memahami diri sendiri, potensi, minat, dan bakatnya, dan membantu siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, akademik, atau keluarga, dan dapat mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Peran guru dalam bimbingan konseling adalah sangat penting. Guru dapat memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan konseling sebagai bimbingan dan arahan untuk memberikan motivasi kepada siswa agar mereka berkembang secara akademik dan sosial. Sekian, itu adalah penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.